ada yang dari aspek hukum. Saya ingin menjabarkan kepada saudara. Hukum itu harus Gustav Redbrach mengatakan seperti ini. Hukum itu harus ada terciptanya 3 perihal. Yang pertama adanya kepastian hukum. Yang kedua adanya keadilan hukum. Yang ketiga adanya kemanfaatan hukum. Apa maksud dan tujuan teori tersebut? Karena di dalam Gustav Redbrach itu mengatakan kalau hukum tidak ada terpenuhinya unsur ketiga ini, pertama adalah bagaimana kepastian hukum, yang kedua bagaimana keadilan hukum, yang ketiga bagaimana kemanfaatan hukum. Yang seharusnya hakim memutuskan salah satu hukum tersebut harus terpenuhi 3 ini. Bagaimana perihal ini kepastian hukum. Kepastian hukum itu apa? Contohnya undang-undang. Ketika ia bercerai, anak ini jatuhnya kemana? Apa syarat? Sekarang lebih tertariknya gini. Kenapa ia berpoligami? Karena di dalam undang-undang mengatakan, di dalam kompilasi hukum Islam, bukan undang-undang, hukum positif yang mengatakan positivisme hukum, poligami itu tercipta atas 3 hal. Pertama, ia tidak menjalankan tugas sebagai istri, bukan suami, karena dalam konteksnya poligami, istri. Yang kedua, ia ada sakit badan yang tidak bisa disembuhkan. Yang ketiga, ia tidak memiliki anak. Dan 3 hal ini sangat penting. Ini adalah kepastian hukum yang diberikan yang dijabarkan di dalam kompilasi hukum Islam. Ini adalah kepastian hukum. Yang pertama ini adalah kepastian hukum. Yang kedua, keadilan hukum. Ketika dia tidak memiliki keadilan dalam hukum, karena boleh jadi nanti ketika kepastian hukum pertama ini adalah semua keputusan hakim itu harus ada kepastian hukumnya. Yang kedua, boleh jadi nanti ada 3 perkara. Ketika tidak ada kepastian hukum, ini hasilnya berbeda-beda. Karena ada 3 perkara, hasilnya yang mengatakan di sini diputuskan boleh, di sini tidak boleh, di sini boleh. Jadi itu pentingnya kepastian hukum. Yang kedua itu bagaimana keadilan. Ketika orang satu perkara ini mendapatkan keadilan, kedua, ketiga itu harus juga mendapatkan keadilan. Dan yang ketiga, Gustav Redbrach itu mengatakan yang ketiga itu adalah kemanfaatan. Sejauh mana putusan hakim itu memberikan kemanfaatan untuk kehidupan manusia maupun kehidupan yang ia tangani perkaranya. Sehingga ini adalah butuhnya kita memahami teori-teori.